Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Stiana Jarwati dari kelas 11 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis saya. Di sini proposal bisnis saya mengenai aplikasi My Laundry. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang dari pembuatan aplikasi My Laundry ini untuk memudahkan masyarakat umum dalam meringkas salah satu pekerjaan rumah dan juga sebagai penyalur jasa yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau konsumen. Eh, Cuaca saat ini sering tidak menentu, terkadang panas, terkadang juga tiba-tiba hujan, yang membuat pakaian lebih lama keringnya. Selain itu, banyak juga ibu rumah tangga yang malas untuk mencuci pakaian sibuk bekerja, dan juga ada mahasiswa atau anak kos yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing atau sibuk dengan tugasnya masing-masing dan tidak sempat untuk meluangkan waktu untuk mencuci baju. Di sini berdasarkan polling mingguan kumparan periode Kamis hingga Minggu yang dilakukan di akun Instagram, kumparan mom menunjukkan sebanyak 15% ibu memilih jasa laundry kiloan. Eh, Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pertumbuhan perkembangannya itu sendiri tidak lain adalah untuk mempermudah konsumen dalam menggunakan teknologi informasi di berbagai bidang. Pesatnya perkembangan teknologi mendorong masyarakat maupun perorangan untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Aplikasi My Laundry bergerak di bidang penjualan jasa pencucian. Aplikasi My Laundry ini digunakan untuk masyarakat umum dalam meringankan salah satu pekerjaan rumah. Uh, Dengan harapan bisnis tersebut dapat membantu masyarakat serta dapat berjalan dengan lancar dan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemilik usaha dan konsumen. Karena konsumen menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Tanpa adanya hubungan yang baik antara konsumen dan perusahaan, suatu perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus berusaha memberikan perhatian lebih guna menjaga kepuasan konsumennya. 1.2 ada visi dan misi perusahaan. Visinya menjadi usaha laundry yang memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan dan mengolah secara profesional sehingga bisa memberi keuntungan dan kenyamanan untuk pelanggan, karyawan, dan ownernya sendiri. Misinya 1, pelayanan terbaik untuk konsumen, 2, laundry yang bersih, rapi, dan harum, 3, ketepatan waktu dalam penyelesaian, 4, ramah pada konsumen, 5, menyediakan layanan yang dapat diandalkan dan terpercaya. 1.3 tujuan bisnis. Tujuan bisnis ini adalah untuk membuat aplikasi yang dapat membantu usaha laundry dalam mengelola suatu transaksi untuk lebih mengefisienkan waktu dalam proses pemesanan pencucian. Nah, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek tujuannya 1, mengenalkan aplikasi ke masyarakat lebih dari 10.000 pengguna. Jadi pada jangka pendek ini yang awal kita mengenalkan aplikasi My Laundry ini terlebih dahulu kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan kegiatan promosi melalui media sosial, brosur, dan lain-lain. Yang tujuan jangka menengah, yang pertama, memperkuat program perencanaan bisnis untuk mengendalikan kualitas pelayanan. Yang kedua, menambah jasa ambil dan antar pakaian tanpa tambahan biaya. Yang ketiga, memberikan lowongan pekerjaan. Nah, dengan tujuan jangka menengah ini bisa memberikan lowongan pekerjaan bagi orang lain. Dan ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya 1, mempermudah staf untuk mengetahui transaksi yang ada. Kedua, mempermudah staf untuk melihat data konsumen. Yang ketiga, mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi. Nah, transaksinya sendiri itu bisa dilakukan secara online maupun offline. 1.4
ada target user. Target user dibagi menjadi dua, ada demografik dan psikografik. Demografik yang pertama ada age, itu umur dari 13 tahun ke atas sudah bisa, setidaknya sudah bisa mengakses aplikasi dan sudah bisa menggunakan jasa laundry di kalangan masyarakat umum dari remaja sampai dewasa. Yang kedua ada gender, gendernya bisa wanita dan pria, semua bisa menggunakan jasa laundry ini. Lokasinya di wilayah perkotaan karena di wilayah perkotaan umumnya orang-orang lebih sibuk dan lebih fokus pada pekerjaannya masing-masing. Yang ketiga ini di seluruh kalangan status pekerjaan. Jadi kayak siap pekerjaan orang yang bekerja apa aja yang bisa menggunakan jasa laundry ini. Jadi yang bisa menggunakan jasa laundry ini di seluruh kalangan status pekerjaan. Nah, pendidikannya ada dari kalangan pendidikan SMP ke atas. Karena umumnya anak SMP itu sudah bisa mengakses aplikasi. Yang kedua, psikografik. Psikografik ada personality. Personality-nya itu orang yang ingin praktis, cepat, dan tidak mau ribet. Ada values pegawai kantor, mahasiswa, atau pelajar, atau juga keluarga yang sibuk bekerja. Itu menginginkan sesuatu yang mudah dan praktis. Nah, yang keempat, ketertarikan menggunakan jasa laundry. Dan yang kelima, modern bisa menggunakan aplikasi dan juga tradisional maksudnya meskipun tidak bisa menggunakan aplikasi juga bisa secara offline. Analisa bersaing. Pada analisa bersaing ini kita bisa melihat antara perbedaan antara aplikasi My Laundry dengan aplikasi laundry lainnya. Nah, yang pertama ada fitur antar jemput ada aplikasi yang pertama itu tidak menyediakan, aplikasi yang kedua tidak menyediakan, aplikasi yang ketiga menyediakan, dan aplikasi My Laundry sendiri juga menyediakan. Fitur yang kedua, pembayaran online. Pembayaran online ini pada aplikasi yang pertama menyediakan fiturnya, pada aplikasi yang kedua tidak menyediakan fiturnya, aplikasi yang ketiga menyediakan fiturnya, dan My Laundry menyediakan fiturnya juga. Fitur yang keempat, memilih varian parfum. Memilih varian parfum ini juga mungkin sangat jarang. Di aplikasi pertama sampai ketiga tidak menyediakan fitur tersebut, di My Laundry bisa menyediakan fitur tersebut. Fitur yang keempat, laundry selain baju. Di sini laundry selain baju itu bisa seperti spray, terus bed cover, sarung, bantal, guling, dan lain sebagainya. Di 3 aplikasi lainnya tidak menyediakan fitur tersebut, tapi di My Laundry menyediakan fitur tersebut. Dan fitur kelima, kartu membership hampir di semua aplikasi lainnya menyediakan kecuali di aplikasi yang ketiga. Fitur yang keenam, layanan laundry. Layanan laundry di semua aplikasi bisa menyediakan. Jadi terlihat beberapa fitur yang ada dan tidak ada di aplikasi My Laundry, yang ada di aplikasi My Laundry tapi tidak ada di aplikasi lainnya. Oke, lanjut. Bab 3, aspek perencanaan dan pemasaran bisnis. 2.1, gambaran umum pasar. 2.1.1, segmenting. Segmenting pasar My Laundry adalah seluruh kalangan masyarakat dengan rata-rata usia customer 13 tahun ke atas.
Segmentasi pasar My Laundry ini adalah masyarakat yang rata-rata values-nya pegawai kantor, mahasiswa, pelajar. Dengan memperhatikan faktor pengguna, My Laundry ini juga mempunyai fungsi untuk memudahkan masyarakat. Aplikasi My Laundry ini memiliki fungsi untuk memudahkan customer dalam melakukan pesanan. Yang kedua, 1.2 targeting. Pada tahun pertama, tahun 2023, target lokasinya ada di lokasi terdekat Kecamatan Tulangan dan Kecamatan Sidoarjo dengan target usernya 100 user, target mitranya 10 mitra, dan target transaksi per hari adalah 40 transaksi. 2024 target lokasinya sudah agak jauh ke Surabaya dan Malang dengan target user 700, target mitra 25 mitra, dan target transaksi 80 transaksi per hari. 2025 Surabaya, Malang, dan Bandung. Target usernya 1000 user dan target mitranya 50 mitra. Target transaksi 100 transaksi per hari. Pada tahun keempat 2026 di Sidoarjo, Surabaya, Malang, Bandung, dan Jakarta dengan target user 2000 user. Target mitra 80 mitra dan target transaksi 130 transaksi per hari. 2.1.3 Positioning pada usaha jasa laundry ini merupakan target kami mengarah pada mahasiswa, wanita karir, dan masyarakat umum. Saat ini semua orang lebih suka yang praktis, terutama dalam hal mencuci. Aplikasi ini juga membantu masyarakat sekitar untuk menghemat waktu sehingga lebih leluasa dalam mengerjakan rutinitas lainnya, membantu meringankan tenaga sehingga tidak perlu capek mencuci dengan tenaga sendiri atau bahkan tidak perlu repot menjemur dan menyetrika sendiri, menghemat pengeluaran sehingga tidak perlu menggunakan jasa pembantu untuk mencuci pakaian. Yang ke-2.2 strategi penjualan dan pemasaran. 2.2.1 produk My Laundry menawarkan jasa yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan customer. Karena aplikasi My Laundry ini sebagai penyedia dan penyalur jasa yang harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau konsumen. Hmm, Usaha ini juga memberikan layanan pick up dan delivery pakaian. Jadi pick up dan delivery pakaian itu seperti menjemput dan menjemput dan mengantar pakaian. 2.2.2 Price My Laundry menerapkan harga yang tepat sesuai dengan kebutuhan customer serta pertimbangan biaya dan keuntungan. Contohnya, 1. Menawarkan opsi pembayaran online atau instan menggunakan aplikasi. 2. Memberikan kartu member untuk customer yang berlangganan atau memberi potongan harga. Nah, di sini juga ada laundry price list-nya. Nah, selanjutnya ada 2.2.3 please. Setelah mengetahui target pasar My Laundry dan mempertimbangkan hal lainnya, lokasi untuk My Laundry sebagai berikut: 1. Lokasi yang dekat dengan perkantoran, 2. Lokasi yang dekat dengan perumahan, 3. Lokasi yang dekat dengan kawasan pelajar seperti kos, kampus, ataupun sekolah-sekolah, dan 4. Lokasi yang dekat dengan pusat perbelanjaan, 5. Lokasi yang memiliki akses kendaraan mobil motor yang luas. 2.2.4 1. Memberikan promotion. 1. Memberikan informasi ke teman masyarakat sekitar. 2. Membuat stand banner. 3. Menggunakan media sosial. 4. Membagikan brosur. 2.3 Mitra usaha. Mitra usahanya driver sebagai salah satu dari mitra usaha My Laundry yang bisa saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Owner menggunakan driver untuk mengantarkan dan menjemput pakaian dari rumah konsumen dan juga bisa
Untuk menambah lapangan pekerjaan, driver bekerja sama dengan laundry dengan mendapat keuntungan yaitu mendapat pendapatan. Dalam hal ini, owner dan driver saling mendapat keuntungan. Nah, bab 3 ada aspek organisasi dan manajemen. Titik satu aspek organisasi. Di sini ada CEO, CTO, CMO, dan CFO. Nah, CEO sendiri itu bertugas pada perusahaan untuk mengemban tugas untuk memimpin pengembangan jangka pendek atau jangka panjang dalam sebuah perusahaan dan menjaga performa perusahaan. Yang kedua ada CTO. CTO mendapatkan peran sebagai jabatan yang mengembangkan strategi pendapatan dan melakukan analisis. Yang ketiga, CMO pada perusahaan ini mempunyai tanggung jawab utama yang sangat besar dalam beberapa bidang, misalnya manajemen penjualan, pengembangan produk, manajemen saluran, distribusi, dan komunikasi pemasaran. Yang keempat ada CFO. Perusahaan diharapkan dapat mengambil berbagai tanggung jawab yang fokus pada pertumbuhan keuangan perusahaan, termasuk juga perencanaan dan analisis keuangan, pemantauan pengeluaran, dan pendapatan. 3.2 ada jadwal pelaksanaan. Ini timeline-nya dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Nah, bab 4 ada aspek produksi. Pada produk ini hampir mirip dengan bab yang sebelumnya juga sudah kita bahas. Yang 4.2 ada proses produksi. Di sini menjelaskan dari awal produksi, dari customer, take order, terus antrian. Setelah antrian, disortir, terus pencucian, pengeringan. Pengeringan pertama ada 2 tahap pengeringan. Penyetrika, di sini ada 2 opsi. Dari pengeringan bisa langsung eh, ke perapian melipat, bisa jadi kalau menyetrika. Setelah dari melipat, mengemas, dan customer service. Dari customer service ke penagihan atau pembayaran. Setelah ke penagihan atau pembayaran, bisa di pick up, bisa diambil ataupun di delivery. 4.3 ada bahan baku dan alat bantu. Yang pertama ini ada alatnya, mesin cuci, timbangan hanger atau jemuran, setrika dan alasnya, keranjang baju, mesin kasir, botol spray, lakban, expander, laundry, jaringan besar sedang, dan mesin pengering. Bahan bakunya ada deterjen, softener, pemutih pakaian, pelician setrika, parfum, dan plastik laundry. Bab 5 penutup ada strategi sumber pendanaan usaha. 5.1 dari jadi strategi sumber pendanaan usaha ini adalah bootstrapping. Sumber modal bootstrapping ini berasal dari tabungan pribadi untuk membuat usaha. Jadi kita tidak mendapatkan sumber dana apapun dari luar, cukup mengandalkan dana internal untuk menjalankan bisnis tersebut. Pengusaha atau owner memiliki kendali penuh atas usahanya karena sumber dananya berasal dari kantongnya sendiri, dari tabungannya sendiri. Mereka tidak perlu memikirkan cara membayar pinjaman atau membagi hasil laba bersama investor. Cukup pada kegiatan bisnisnya. 5.2 ada modal usaha. Di sini eh, alat alat dan bahan tadi dijadikan satu di sini dan dibutuhkan berapa jumlahnya, harga satuannya, sama total harganya, dan di total harganya ada 22.618.000 rupiah.
5.3 proyeksi keuangan. Nah, pada proyeksi keuangan ini ada tabel pemasukan pencucian baju. Di tahun pertama 2023, harga per transaksi 10.000. Target transaksi 10 per 10 per hari. Target kurirnya 5 kurir dan totalnya 36 juta. Tahun kedua 2024, harga transaksinya 15.000, target transaksinya 15 per hari. Target target kurirnya 10 kurir, totalnya 81 juta. Tahun ketiga 2025, harga transaksinya 20.000, target transaksinya 20 per hari, target kurirnya 10 dan totalnya 154 juta. Tahun ke di tahun keempat 2026, harga transaksinya 30.000, target transaksinya 30 per hari, target kurirnya 20 kurir, jadi totalnya 324 juta. Tahun ke-6 2027, dengan harga transaksi 40.000, target transaksinya 40 per hari, target kurirnya 30 kurir, dan totalnya 567. Nah, sekian eh sekian yang bisa saya jelaskan mengenai proposal bisnis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.